Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Indrati Asyariri selaku dosen mata kuliah Manajemen Strategik Universitas Cyber Asia. Izin memperkenalkan diri, nama saya Wiko Satria Utama. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan analisis Porters Five pada PT Carun Pokpen Indonesia Tbk. Baik, kita awali dengan apa itu Porters Five Force. Porters Five Force ini adalah suatu kerangka analisis yang dikembangkan oleh Michael E. Porter untuk menilai daya saing suatu industri dan menentukan profitabilitasnya. Model ini membantu perusahaan memahami kekuatan eksternal yang mempengaruhi bisnis mereka dan bagaimana mengembangkan strategi untuk mendapatkan keunggulan kompetitif. Nah, analisis Porter's Five Force ini terbagi menjadi 5 kerangka. Yang pertama adalah threat of new entrants atau ancaman pendatang baru. Yang kedua adalah supplier bargaining power atau daya tawar dari supplier. Yang ketiga adalah customer bargaining power atau daya tawar dari konsumen. Yang keempat adalah threat of substitutes atau ancaman dari produk substitusi. Sama yang terakhir adalah competition rivalry atau rivalitas antar kompetitor. Selanjutnya adalah profil dari PT Carun Pokpen Indonesia Tbk. Perusahaan ini adalah sebuah perusahaan yang sudah go public dengan sahamnya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham yang disingkat menjadi CEPIN. Perusahaan PT Carun Pokpen Indonesia Tbk ini merupakan pemimpin pasar di industri poultry atau peternakan dengan 3 segmen usaha utama, yaitu yang pertama ada produksi pakan ternak, yang kedua ada peternakan ayam, dan yang ketiga adalah produksi ayam olahan. Nah, pada tahun 2023, perusahaan telah berhasil membukukan penjualan sebesar 61,6 triliun rupiah. Produksi pakan ternak menjadi segmen usaha dengan kontribusi penjualan terbesar, yaitu mencapai 44%. Sementara itu, penyumbang terbesar kedua adalah segmen usaha peternakan unggas, dengan produknya yaitu ayam pedaging, broiler, dan ayam umur sehari atau DOC, dengan total penjualan sebesar 43%. Sementara di segmen terakhir, yaitu adalah segmen olahan makanan. Segmen ini berkontribusi sebesar 8% terhadap total penjualan. Produk olahan makanan yang terkenal yaitu Golden Fiesta, Oke, dan Cem. Segmen penghasilan lainnya yaitu sebesar 4% merupakan penghasilan lainnya seperti penjualan bahan baku, obat-obatan, dan peralatan makan peternakan. Berikutnya kita masuk ke analisis yang pertama, yaitu adalah threat of new entrants atau ancaman dari pendatang baru. Tingkat ancaman dari kerangka ini yaitu rendah hingga sedang. Analisisnya yaitu walaupun kelihatannya untuk industri poultry atau peternakan ini termasuk kategori industri yang rendah teknologi, tetapi PT Cepin ini tidak hanya membangun satu lini bisnis saja, tetapi perusahaan juga membangun fasilitas bisnis lainnya dari awal mata rantai hingga akhir, seperti produksi pakan ternak, peternakan, olahan makanan, hingga jaringan distribusi ke konsumen. Inilah yang menjadi kekuatan besar buat perusahaan. Kemudian, PT Cepin juga telah memiliki skala ekonomi yang kuat dan jaringan distribusi yang luas. Tidak hanya menjadi pemimpin pasar di dalam negeri, tapi juga secara global. CP Food Vietnam adalah perusahaan poultry terbesar di Vietnam yang merupakan
perusahaan di bawah pengendali yang sama, yaitu CP Group. Dengan skala bisnis yang serupa, sangat sulit bagi pendatang baru untuk dapat bersaing. Namun, pendatang baru dengan teknologi inovatif, misalnya pakan ternak organik, juga dapat menjadi ancaman. Kemudian juga regulasi pemerintah terkait kesehatan hewan dan keamanan pangan juga yang akan menjadi penghambat untuk masuk. Kemudian analisis berikutnya yaitu adalah supplier bargaining power atau daya tawar dari pemasok. Analisis ini tingkat ancamannya adalah sedang. Berikut adalah analisnya. Yang pertama adalah sebagian besar bahan baku dipasok oleh pemasok lokal, sehingga pasokan relatif lebih stabil dan dapat diandalkan. Selain itu, perusahaan juga mendapatkan pasokan bahan baku dari PT BC Internasional, yang merupakan perusahaan afiliasi sehingga pasokan relatif terjamin dengan biaya yang kompetitif. Namun untuk bungkil kacang kedelai, Cepin sebagian besar masih bergantung pada impor sehingga masih ada resiko disrupsi dari sisi pasokan. Begitu pula pada segmen bisnis lainnya seperti obat-obatan, vaksin, dan peralatan di mana pasokan berasal dari perusahaan di bawah pengendali yang sama. Melihat kondisi tersebut, pemasok tidak dapat dengan mudah menaikkan harga bahan baku karena terdapat kepentingan grup yang lebih besar. Transaksi afiliasi sesama entitas dalam satu grup biasanya menerapkan harga transfer yang ditetapkan oleh perusahaan induk. Analisis berikutnya yaitu adalah customer bargaining power atau daya tawar konsumen. Tingkat ancaman dari kerangka ini adalah tinggi. Yang pertama, banyak produk cepin digunakan untuk konsumsi sendiri sehingga dapat terhindar dari gejolak harga komoditas di pasar. Kedua, di segmen usaha ayam pedaging, Cepin menjadi pemimpin pasar dalam memasok ayam pedaging berupa karkas ke restoran-restoran besar seperti Pizza Hut, KFC, dan McDonald. Di segmen ayam olahan, persaingan bebas terjadi. Cepin bersaing dengan kompetitor dalam mempertahankan reputasi brand. Segmen ayam olahan bukanlah lini bisnis dengan captive market sehingga konsumen bebas memilih dan beralih dengan switching cost yang rendah. Analisis yang berikutnya adalah threat of substitute atau ancaman dari produk pengganti. Tingkat ancaman dari analisis ini adalah rendah hingga sedang. Alasannya adalah karena daging ayam merupakan sumber utama protein hewani bagi hampir 90% negara-negara dengan populasi yang mayoritas adalah muslim. Yang kedua, produk pakan ternak dan olahan makanan ayam memiliki sedikit substitusi langsung karena karakteristiknya yang unik. Yang ketiga, alternatif seperti pakan ternak buatan sendiri atau produk protein hewani lain seperti ikan atau daging sapi atau produk nabati dapat menjadi sedikit ancaman. Karena karakteristik daging ayam yang unik, kenaikan harga ayam tidak akan membuat konsumen bergeser ke daging atau bahkan tahu tempe demi memenuhi kebutuhan protein mereka. Analisis yang terakhir yaitu adalah competition rivalry atau rivalitas antar kompetitor. Tingkat ancaman dari analisis ini yaitu adalah tinggi. Yang pertama, karena industri pakan ternak dan peternakan di Indonesia sangat kompetitif dengan pemain besar seperti Java, Malindo, dan Shrea. Yang kedua, perusahaan yang porsi pendapatan terbesarnya bersumber dari penjualan pakan ternak menghadapi risiko volatilitas yang tinggi.
dengan adanya kenaikan bahan baku seperti jagung, mungkin kacang kedelai, yang bisa sewaktu-waktu harganya menjadi lebih tinggi. Sementara itu, perusahaan yang porsi pendapatan terbesarnya bersumber dari penjualan ayam pedaging menghadapi risiko oversupply, sehingga harga jual rata-rata dapat berada di bawah biaya pokoknya. Nah, Cepin memiliki keunggulan skala bisnis yang lebih besar, sehingga risiko biaya pokok pada akhirnya dapat ditekan. Kemudian, perusahaan yang memiliki peluang paling besar untuk merebut pangsa pasar sejauh ini adalah Jakva, karena skala bisnisnya yang lebih besar dan adanya integrasi antar segmen dari hulu ke hilir. Namun, skala bisnis dan kapasitas produksi Jakva belum sebesar Cepin, sehingga uh, dalam segi rivalitas antar kompetitor, CP Charon Pokpen Indonesia masih unggul secara kompetisi. Akhir adalah kesimpulan dari analisis Porter's Five Force pada PT Charon Pokpen Indonesia Tbk. PT Cepin menghadapi persaingan yang ketat dalam industri pakan ternak dan peternakan. Ancaman terbesar berasal dari consumer bargaining power atau daya tawar pembeli dan competition rivalry atau rivalitas antar kompetitor. Namun, Cepin memiliki keunggulan dalam skala ekonomi, jaringan distribusi yang luas, dan integrasi vertikal. Untuk tetap kompetitif, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi rantai pasok dari hulu ke hilir untuk mengurangi ketergantungan pada pemasok. Yang kedua, perusahaan dapat berinovasi dalam produk seperti pakan ternak berkualitas tinggi atau produk olahan ayam yang lebih sehat. Yang ketiga, perusahaan dapat memperkuat hubungan dengan peternak dan retail besar melalui program loyalitas atau kemitraan strategis. Dan yang terakhir, perusahaan dapat memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas dari produk. Baik, terima kasih. Cukup sekian analisis Porter's Five Force pada PT Charon Pokpen Indonesia Tbk. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.